living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Halo semuanya, selamat datang kembali. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah anime favorit kita semua, apalagi kalau bukan One Piece. Seperti yang kalian tahu, udah sempet ngebahas One Piece dari sejak beberapa tahun yang lalu, tapi kualitas audionya sayangnya kurang bisa dinikmati. Nah, berhubung arc Wano sekaligus Yonko Saga sudah berakhir, kita akan kembali membahas alur cerita dari One Piece ini hingga sekarang nih. Oh ya, bagi kalian para pecinta One Piece, bisa banget buat komen di bawah kalau di video ini ada kesalahan-kesalahan atau juga kekurangan nih. Asalnya. Seperti biasa, kita akan membahas sedikit background dari cerita One Piece ini supaya teman-teman yang belum pernah nonton One Piece bisa ikut juga menikmati ceritanya nih. Yang pertama ada dunia One Piece. Serial One Piece ini mengambil tema pada era bajak laut, dan tentunya para bajak laut ini tidak begitu saja bebas untuk berlayar di lautan dunia One Piece ini. Karena ya di dunia One Piece ini juga ada angkatan laut atau yang lebih dikenal sebagai Marine yang bertugas untuk membasmi para bajak laut yang ada. Marine atau angkatan laut ini juga merupakan kekuatan militer utama dari pemerintah dunia. By the way, pemerintah dunia ini merupakan sebuah organisasi yang dibuat oleh 20 kerajaan besar sekitar 800 tahun yang lalu, tepat setelah Void Century atau abad kekosongan berakhir. Nah, Void Century ini merupakan abad di mana ada sebuah kerajaan kuno yang sangat berjaya pada masa itu, dan hilangnya kerajaan itu kebetulan juga diikuti oleh pembentukan pemerintah dunia yang hingga saat ini mengatur seluruh kerajaan yang ada di One Piece dari balik layar. Satu-satunya sisa peninggalan dari kerajaan kuno itu adalah prasasti yang tidak dapat dihancurkan dan berisi tulisan kuno yang hanya bisa dibaca oleh segelintir orang, di mana prasasti itu lebih dikenal dengan nama Poneglyph. Yang kedua ada geografi dunia One Piece. Lautan di planet dunia One Piece ini dibagi dua oleh sebuah benua yang sangat besar bernama Red Line. Red Line ini melintasi seluruh planet dari utara hingga selatan. Selain itu, lautan dari dunia One Piece ini juga terbagi lagi menjadi 4 dikarenakan oleh cincin arus laut raksasa yang mengelilingi dunia atau yang lebih dikenal dengan nama Grand Line. Grand Line ini juga merupakan jalur awal untuk para bajak laut yang ingin berpetualang dan mencari harta karun One Piece. Nah, lautan-lautan yang terbagi menjadi 4 ini dikenal dengan istilah Four Blues yang terdiri dari North Blues, East Blue, West Blue, dan juga South Blue. Dan perjalanan kita dalam series ini akan kita mulai dari East Blue. East Blue Saga Romance Dawn Arc. Ceritanya dimulai dengan adegan eksekusi seorang raja bajak laut bernama Goldie Roger. Tetapi sebelum dia dieksekusi, dia lalu memberitahu tentang harta karun One Piece yang menghebohkan seluruh dunia dan menandai awal dari era keemasan bajak laut. Sekitar 12 tahun kemudian di desa Fushia, kita diperkenalkan dengan pemeran utama dari serial ini, siapa lagi kalau bukan Luffy saat dirinya berumur 7 tahun. Kita kemudian diperlihatkan Luffy yang tidak sengaja memakan buah iblis Gomu-Gomu hasil rampasan teman bajak laut Luffy yaitu Shanks, di mana hal ini kemudian menjadikannya sebagai seorang manusia karet. By the way, admin akan sedikit menjelaskan tentang apa itu buah iblis. Buah iblis adalah buah yang akan memberikan kekuatan tertentu bagi pemakainya, tetapi sebagai gantinya mereka akan memiliki kelemahan terhadap lautan. Seorang pengguna buah iblis juga tidak dapat lagi memakan buah iblis yang kedua karena akan membuat diri mereka menjadi tewas. Kembali ke cerita utamanya, kita diperlihatkan Luffy yang hampir saja dimakan oleh seekor monster laut, tetapi Shanks untungnya berhasil menyelamatkan Luffy walaupun dia harus mengorbankan satu lengannya. Setelah itu, Luffy juga berkata kalau dia akan menjadi bajak laut, di mana Shanks kemudian menitipkan topi jeraminya dan menyuruh Luffy untuk mengembalikannya saat dia sudah menjadi bajak laut yang hebat. 10 tahun kemudian, Luffy memutuskan untuk berlayar dan berniat untuk menggapai mimpinya menjadi seorang raja bajak laut dan menemukan harta karun One Piece. Di dalam perjalanannya, Luffy kemudian menyelamatkan seorang bocah yang bernama Koby dari bajak laut Alvida, di mana setelah Luffy berhasil menyelamatkan Koby, Koby kemudian berkata kalau dia juga punya sebuah mimpi untuk menjadi seorang Marine. Tak berselang lama, Luffy dan Koby kemudian pergi ke Shell Town untuk mencari pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro, karena Luffy berniat untuk menjadikannya sebagai kru bajak lautnya. Luffy kemudian berhasil menyelamatkan Zoro dari para Marine yang menangkapnya, dan Zoro pun kemudian resmi menjadi kru bajak laut Luffy yang pertama, di mana dia kemudian juga berkata kalau dia akan membantu Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut, sambil juga mewujudkan mimpinya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia.
Orange Town Arc. Setelah berpisah dengan Koby, Luffy dan Zoro akhirnya tiba di Orange Town dan bertemu dengan seorang pencuri yang bernama Nami. Nami lalu melibatkan Luffy dan Zoro ke masalahnya karena telah mencuri dari bajak laut bernama Buggy. Buggy ini ternyata juga merupakan teman masa lalu dari Shanks saat mereka masih menjadi kru bajak laut di kapal Goldie Roger. Singkat cerita, Luffy pun pada akhirnya berhasil mengalahkan Buggy dan menyelamatkan kota dari penguasaan Buggy, Syrup Village Arc. Nami pun secara tidak resmi kini menjadi seorang navigator di kru bajak laut Mugiwara, dan mereka pun kemudian kembali berlayar di mana mereka kemudian tiba di desa Syrup dan bertemu dengan Usopp si tukang bohong yang ternyata merupakan anak dari salah satu kru Shanks yang bernama Yasop. Di sana mereka juga menyadari tentang rencana busuk dari seorang bajak laut bernama Kapten Kuro yang menyamar sebagai pelayan di rumah gebetan Usopp yaitu Kaya. Untungnya mereka berempat akhirnya berhasil menggagalkan rencana Kapten Kuro dan menyelamatkan desa Usopp. Mereka juga mendapatkan sebuah kapal dari Kaya sebagai rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan desanya, dan Usopp pun kini juga bergabung dengan bajak laut Mugiwara untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang bajak laut. Baratie Arc. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini Luffy berniat untuk mencari seorang koki untuk dijadikan sebagai krunya. Mereka pun lalu mendatangi sebuah restoran yang bernama Baratie dan bertemu dengan Sanji. Di sela pertemuan ini, mereka lalu didatangi oleh seorang bajak laut yang bernama Don Krieg yang berniat untuk mengambil alih Baratie. Namun seorang pendekar pedang terkuat di dunia yang bernama Mihawk tiba-tiba saja datang dan menghancurkan sebagian besar armada dari Don Krieg. Si Mihawk ini ternyata mengejar Don Krieg dari Grand Line hingga ke East Blue karena si Don Krieg ini telah berulah saat dia berada di Grand Line. Mengetahui kalau ada seorang pendekar pedang terkuat di dunia ada di depan matanya, Zoro yang bercita-cita untuk menjadi pendekar terkuat di dunia pun akhirnya menantang Mihawk untuk merebut titel Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Mihawk pun tentu saja dengan mudahnya berhasil mengalahkan Zoro, tetapi Mihawk ternyata terkesan dengan si Zoro ini dan berharap kalau suatu saat nanti Zoro dapat mengalahkannya. Sehabis dikalahkan oleh Mihawk, Zoro yang menyadari kalau level kekuatannya masih sangat jauh dari sang pendekar pedang terkuat di dunia itu, akhirnya mengikrarkan janjinya untuk tidak pernah kalah lagi dalam sebuah duel hingga saat dirinya telah menjadi seorang pendekar pedang terkuat di dunia. Setelah kepergian Mihawk, Don Krieg pun kemudian menyerang Baratie, tetapi akhirnya Luffy berhasil untuk mengalahkan Don Krieg dan menyelamatkan Baratie. Setelah itu, Sanji pun akhirnya bergabung dengan bajak laut Mugiwara, di mana dia bercita-cita untuk menemukan All Blue, yaitu sebuah lautan di mana North, East, West, dan South Blue bertemu. Arlong Park Arc. Mereka kemudian pergi ke desa Kokoyashi, yaitu desa asal Nami. Desanya ternyata dikuasai oleh seorang manusia ikan yang bernama Arlong, yang juga melatar belakangi profesi Nami sebagai seorang pencuri, karena ya si Arlong ini menjanjikan kebebasan dari desa Nami jika Nami bisa membelinya dari Arlong. Namun sayangnya hal itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Arlong, dan Nami yang sudah putus asa akhirnya meminta bantuan Luffy untuk menyelamatkan desanya. Kita kemudian diperlihatkan scene epic saat Luffy dan kawan-kawan akan pergi menuju tempat Arlong. Di sana mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan Arlong dan juga antek-anteknya dan menyelamatkan desa Nami. Setelah itu, Nami pun akhirnya secara resmi bergabung menjadi anggota Mugiwara sebagai seorang navigator. Locktown Arc. Mereka lalu singgah di Locktown untuk mencari persediaan sebelum menuju ke Grand Line. Kota Locktown ini juga merupakan tempat di mana Goldie Roger lahir dan juga dieksekusi. Di sana Luffy kemudian bertemu dengan Buggy yang mencoba buat mengeksekusi Luffy. Di sana Luffy juga bertemu dengan seorang marin yang bernama Smoker yang berhasil menangkap Luffy karena Luffy sekarang sudah memiliki wanted poster dengan bounty 30 juta belly. Untungnya Luffy pada akhirnya diselamatkan oleh sosok misterius yang bernama Dragon yang juga akan kita bahas sebentar lagi. Alabasta Saga Reverse Mountain Arc. Untuk bisa pergi menuju Grand Line, mereka diharuskan melewati Reverse Mountain yang pada dasarnya adalah tempat bertemunya arus dari keempat lautan dan mengalir menuju Grand Line. Mungkin kalian akan bertanya-tanya kenapa mereka tidak langsung saja memasuki arus Grand Line. Hal ini disebabkan karena Grand Line diapit oleh Calm Belt, yaitu area di mana hampir tidak pernah ada arus dan juga angin yang membuat berlayar di area Calm Belt hampir mustahil. Calm Belt ini juga dihuni oleh monster laut yang bernama Sea Kings yang membuat area Calm Belt ini sangat berbahaya untuk dilewati. Kembali ke alur ceritanya, kelompok bajak laut Mugiwara akhirnya berhasil memasuki Grand Line dan mereka pun kemudian bertemu dengan Labun, yaitu seekor paus yang sedang menunggu bajak laut yang meninggalkannya sekitar 50 tahun yang lalu. Di sana mereka juga bertemu dengan Crocus, yaitu seorang dokter yang dulu pernah berlayar bersama Goldie Roger
dan saat ini dia bertugas sebagai seorang penjaga mercusuar sekaligus juga perawat labun. Crocus juga memberikan mereka sebuah logpost yaitu kompas khusus Grand Line yang akan menuntun mereka melintasi Grand Line. Whiskey Peak Ark. Mereka pada akhirnya tiba di kota pertama mereka di Grand Line yaitu Whiskey Peak. Kota ini ternyata dipenuhi oleh sindikat kriminal Barakwork yang berusaha menyerang mereka. Di sana mereka juga bertemu dengan Vivi, yaitu seorang putri dari kerajaan Alabasta yang menyamar menjadi agen Barakwork untuk mendapatkan informasi tentang Barakwork itu sendiri. Vivi juga memberitahu kalau di kerajaannya sedang terjadi perang saudara yang disebabkan oleh sindikat kriminal Barakwork yang ternyata diketuai oleh Crocodile yang merupakan salah satu dari 7 bajak laut yang melayani pemerintah dunia atau lebih dikenal dengan sebutan Shichibukai. By the way, sedikit info, si Mihawk yang kita temui di Ark Baratie juga merupakan seorang Shichibukai. Balik lagi ke ceritanya, Vivi kemudian meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan kerajaannya dari Crocodile dan memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut Mugiwara untuk sementara. Litter Garden Ark. Mereka kemudian tiba di pulau Litter Garden dan bertemu dengan Dory dan Broggy yang merupakan ras raksasa dari kerajaan Elbaf yang sedang melakukan duel antara satu sama lainnya, di mana duel ini telah berlangsung sekitar 100 tahun lamanya. Alasan kenapa mereka berduel juga sebenarnya cukup konyol, yaitu karena mereka sama-sama tidak bisa mengalah tentang siapa yang mendapatkan ikan yang lebih besar. Sementara itu, kru Mugiwara pada akhirnya berhasil mengalahkan agen Barakwork yang menyerang mereka di sana, tetapi sayangnya Nami tergigit serangga yang membuatnya jatuh sakit. Drum Island Ark. Setelah merasa panik karena mengira kalau Nami akan meninggal, Luffy pun akhirnya memutuskan untuk mencari seorang dokter untuk dijadikan krunya. Mereka pun lalu memutuskan untuk singgah di Drum Island untuk mencari pengobatan untuk Nami. Di sana mereka bertemu dengan Dr. Kureha yang bersedia untuk mengobati Nami dan juga asisten dari Dr. Kureha yaitu Tony Chopper yang sebenarnya merupakan seekor rusa kutub tetapi dia memakan sebuah buah iblis yang membuatnya memiliki kepintaran seperti manusia. Setelah beberapa saat berada di sana, kru Mugiwara kemudian menyadari tentang keberadaan dari Wapol yang berniat untuk menguasai Drum Island. Drum Island pun pada akhirnya diserang oleh Wapol dan juga krunya, tetapi untungnya Luffy bersama kru Mugiwara lainnya berhasil untuk mengalahkan Wapol beserta krunya. Setelah itu, Chopper pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut Mugiwara sebagai seorang dokter kapal, ya walaupun harus berkali-kali dibujuk oleh Luffy. Alabasta Ark. Mereka pun kini tiba di pelabuhan Alabasta, di mana mereka di sana juga bertemu dengan Port Guards di Ace, yaitu kakak angkat dari Luffy, yang juga menyelamatkan mereka dari kejaran Smoker. Ace pun lalu memutuskan untuk ikut dalam perjalanan mereka menuju pusat kota Alabasta, namun Ace pada akhirnya berpisah di tengah perjalanan untuk melanjutkan misinya untuk mencari seorang bajak laut. Tak berselang lama, Luffy juga memisahkan diri dengan yang lainnya di tengah perjalanan untuk melawan Crocodile. Singkat cerita, Luffy pada akhirnya berhasil dikalahkan dengan telak oleh Crocodile, tetapi untungnya dia kemudian diselamatkan oleh Nico Robin yang merupakan tangan kanan dari Crocodile. Sementara itu, anggota bajak laut Mugiwara yang lainnya berhasil sampai di pusat kota dan bertarung dengan antek-antek Crocodile. Di sini kita juga diperlihatkan scene yang epik, pertarungan antara kru Mugiwara dan juga antek-antek dari Crocodile, yang pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh bajak laut topi jerami. Namun di sisi lain, Luffy sayangnya lagi-lagi gagal untuk mengalahkan Crocodile, walaupun kini dia sudah mengetahui tentang kelemahan dari Crocodile, yaitu air. Kita kemudian juga diperlihatkan scene yang memperlihatkan Nico Robin yang menemukan Poneglyph yang tersembunyi di ruangan bawah tanah di Alabasta. Si Nico Robin ini ternyata bisa membaca tulisan kuno yang tertera pada Poneglyph itu, di mana Poneglyph ini berisi informasi tentang senjata kuno yang bernama Pluton. Crocodile kemudian datang untuk menemui Nico Robin, di mana dia menanyakan tentang lokasi Pluton pada Robin, tetapi Robin berkata kalau Poneglyph-nya tidak menyebutkan tentang lokasi Pluton. Merasa kalau Nico Robin berbohong, Crocodile pun akhirnya berniat untuk membunuh Robin, tetapi untungnya Luffy datang dan kali ini dia berhasil untuk mengalahkan Crocodile dan menyelamatkan Robin. Setelah itu mereka pun terpaksa berpisah dengan Vivi yang memutuskan untuk menjadi putri Alabasta, dan sementara itu bajak laut topi jerami kini mendapatkan kru baru yaitu Nico Robin yang bergabung sebagai seorang arkeolog. By the way, sedikit informasi, setelah arc ini, bounty Luffy juga naik menjadi 100 juta berry. Sky Island Saga Jaya Arc.
Kita kemudian diperlihatkan kompas logpost dari bajak laut Mugiwara yang mengarah ke atas dan tiba-tiba saja mereka kejatuhan sebuah kapal dari langit. Mereka kemudian memeriksa reruntuhan dari kapalnya dan menemukan sebuah peta pulau Skypia, yaitu sebuah pulau yang ada di langit. Mengetahui tentang hal ini, mereka pun kemudian singgah di pulau kelima mereka di Grand Line, yaitu Pulau Jaya. Di sana mereka bertemu dengan seorang bajak laut bernama Blackbeard yang ternyata adalah bajak laut yang sedang dicari oleh Ace. Pada pertemuannya itu, Blackbeard kemudian berkata kepada Luffy kalau pulau langit itu benar-benar nyata, Skypia Arc. Setelah berhasil mendapatkan informasi tentang pulau langit itu, bajak laut Mugiwara pada akhirnya berhasil tiba di pulau langit dengan menggunakan knock upstream, yaitu aliran air bertekanan kuat yang melesat hingga ke atas langit. Setelah bertemu dan juga berbincang-bincang dengan orang lokal, mereka kemudian mengetahui tentang penguasa di pulau itu yang bernama Enel, di mana si Enel ini merupakan seorang pemakan buah iblis Logia Petir yang mengaku-ngaku sebagai dewa di pulau langit. Pertarungan pun kemudian terjadi antara kru bajak laut Mugiwara dengan antek-antek dari Enel. Singkat cerita, kru Mugiwara berhasil mengatasi antek-antek dari Enel ini, dan Luffy pun juga akhirnya berhasil mengalahkan Enel karena Luffy yang seorang manusia karet tidak terpengaruh oleh kekuatan petir dari Enel. Di sana Robin juga menemukan poneglyph yang berisi informasi tentang senjata kuno lainnya yang bernama Poseidon. Jadi ya, saat ini kita sudah mengetahui dua senjata kuno, yaitu Pluton dan juga Poseidon. Di sana Robin juga mengetahui kalau bajak laut Roger juga pernah berada di Pulau Langit setelah Robin membaca tulisan kuno yang ditinggalkan oleh bajak laut Roger. Water Seven Saga Long Ring Longland Arc. Bajak laut Mugiwara kini kembali berlayar dan tiba di pulau Long Ring Longland, yaitu pulau di mana semuanya berukuran sangat tinggi ataupun sangat panjang. Di sana mereka bertemu dengan seorang bajak laut bernama Foxy yang menantang bajak laut Mugiwara untuk bermain dalam game bernama Davy Back Fight, yaitu sebuah game antara dua kelompok bajak laut di mana pemenangnya boleh mengambil kru dari yang kalah. Kelompok bajak laut Mugiwara pada akhirnya berhasil memenangkan pertandingan, tetapi akhirnya Luffy memutuskan untuk mengembalikan kru yang dia menangkan dari kelompok bajak laut Foxy. Setelah mengalahkan Foxy, mereka juga bertemu dengan salah satu dari 3 admiral angkatan laut, yaitu Aokiji, dan menyaksikan kekuatan yang dimiliki seorang admiral, di mana si Aokiji ini memiliki kekuatan buah iblis Logia berkekuatan es. Aokiji lalu memberitahu kelompok bajak laut Mugiwara kalau mereka saat ini sudah dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah dunia karena salah satu krunya, yaitu Robin, merupakan satu-satunya orang yang saat ini diketahui bisa membaca poneglyph. Water Seven Arc. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di Water Seven, yaitu kota para pembuat kapal, karena ya mereka berniat untuk memperbaiki kapal mereka yang sudah rusak parah. Kru Mugiwara pun kemudian berpencar untuk melihat-lihat kota, tetapi Robin tiba-tiba menghilang setelah berpapasan dengan seorang pria bertopeng yang akhirnya diketahui merupakan salah satu anggota rahasia pemerintah dunia yang dikenal dengan nama CP9. Sementara itu, Luffy dan kru lainnya bertemu dengan Iceberg dan juga Franky yang merupakan murid dari almarhum Tom, yaitu seorang pengrajin kapal yang membuat kapal bajak laut Goldie Roger. Iceberg pun lalu berkata kalau kapal mereka itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan Luffy pun akhirnya memutuskan untuk membuat kapal yang baru. Hal ini ternyata membuat Usopp menjadi patah hati dan keluar dari kelompok bajak laut Mugiwara karena ya kapal mereka itu yang bernama Going Merry adalah pemberian dari gebetan Usopp, yaitu Kaya. Tidak hanya Usopp, Robin pun juga memutuskan untuk meninggalkan kelompok Mugiwara karena Robin diancam oleh CP9 kalau mereka akan membasmi kelompok bajak laut Mugiwara dan menggunakan Buster Call, yaitu serangan militer oleh para marin yang dapat menghancurkan sebuah pulau kalau si Robin ini tidak mematuhi perintah mereka. Mengetahui tentang hal ini, kelompok bajak laut Mugiwara, Franky bersama anak buahnya dan juga Usopp yang menyamar menjadi Sogeking kemudian berusaha untuk mengejar kereta laut yang membawa Robin. Namun sayangnya Franky kemudian tertangkap dalam usahanya untuk menyelamatkan Robin. Enies Lobby Arc. Kelompok bajak laut Mugiwara bersama dengan anak buah Franky dan juga Sogeking akhirnya pergi ke Enies Lobby untuk menyelamatkan Robin serta Franky yang ditangkap oleh CP9. Kita kemudian diperlihatkan scene yang sangat epik di mana Luffy memerintahkan Sogeking untuk membakar bendera dari pemerintah dunia, di mana hal ini membuktikan kalau mereka siap untuk menantang seluruh pemerintah dunia demi menyelamatkan nakama mereka, yaitu
yaitu Robin. Pertarungan pun terjadi di mana kru bajak laut Mugiwara pada akhirnya berhasil mengalahkan anggota CP9 satu persatu dengan menggunakan kemampuan baru yang mereka miliki. Namun tiba-tiba saja ketua dari CP9 yaitu Spandam tidak sengaja memencet tombol Buster Call yang membuat pasukan marin menyerbu Enies Lobby dan bersiap untuk menghancurkan pulaunya. Untungnya mereka semua pada akhirnya berhasil selamat karena diselamatkan oleh Going Merry yang tiba-tiba berada di sana. Pertarungan ini kemudian diakhiri dengan scene perpisahan yang sangat sedih, pembakaran kapal mereka. Di arc ini juga diungkap kalau pulau asal Robin yaitu Ohara juga dihancurkan dengan Buster Call karena di pulau tersebut dipenuhi oleh para arkeolog yang mempelajari tentang poneglyph dan juga abad kekosongan. Diketahui juga kalau Robin adalah satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu, di mana hal ini juga berkat bantuan dari Aokiji. Post Enies Lobby arc. Saat sedang menunggu kapal baru mereka yang sedang dibuat Franky jadi, mereka kedatangan seorang wakil admiral angkatan laut yang ternyata adalah kakek dari Luffy yaitu Monkey D. Garp. Setelah bereuni singkat dengan cucunya, Garp kemudian memberitahu mereka soal ayah Luffy yaitu Monkey D. Dragon yang ternyata adalah pemimpin dari pasukan revolusioner, yaitu sebuah pasukan militer yang secara langsung menentang pemerintah dunia. By the way, kita sebenarnya juga telah diperlihatkan sosok Dragon ini di arc Lockdown saat dia menyelamatkan Luffy dari Smoker. Garp kemudian juga memberitahu Luffy tentang Shanks yang ternyata adalah salah satu Yonko, yaitu 4 bajak laut paling kuat dan juga paling terkenal. Tak berselang lama, kapal baru mereka yang bernama Thousand Sunny pun akhirnya jadi. Sementara itu, kita kemudian diperlihatkan Usopp yang kini menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Mugiwara kembali. Selain itu, Franky juga kini memutuskan untuk ikut dalam kelompok bajak laut Mugiwara sebagai seorang pengrajin kapal. By the way, berkat pertarungan ini, seluruh kru Mugiwara kini mendapatkan bounty-nya masing-masing, dan saat ini Luffy mendapatkan bounty sebesar 300 juta berry. Di waktu yang sama, kita kemudian diperlihatkan Shanks yang menemui Shirohige yang juga merupakan salah satu Yonko, di mana si Shirohige ini memegang titel sebagai manusia terkuat di dunia. Kedatangan Shanks menemui Shirohige ternyata adalah untuk memberitahu Shirohige agar dia menghentikan Ace yang merupakan kru kapal dari Shirohige untuk mengejar Blackbeard yang juga merupakan mantan dari kru kapal Shirohige yang ternyata kabur setelah dia mencuri sebuah buah iblis dan membunuh seorang kru kapal. Luffy dan kawan-kawan kembali melanjutkan pelayarannya mengarungi Grand Line dan mereka kemudian tiba di segitiga Florian, yaitu sebuah area yang diadaptasi dari dunia nyata, yaitu segitiga Bermuda. Di sana mereka berpapasan dengan sebuah kapal berhantu di mana mereka kemudian bertemu dengan Brook, yaitu kerangka tulang manusia yang hidup. Hal ini disebabkan karena si Brook ini ternyata memakan sebuah buah iblis yang membuatnya bisa hidup untuk kedua kalinya, tetapi dia sempat terpisah dengan tubuhnya dan menemukan tubuhnya yang hanya tersisa tulang belulang saja. Tanpa pikir panjang, Luffy pun kemudian mengajak Brook untuk bergabung sebagai seorang musisi kapal, namun Brook berkata kalau dia tidak bisa pergi dari tempat itu karena bayangan dari Brook sudah dicuri oleh seorang pencuri bayangan yang juga merupakan salah satu dari si Chibukai, yaitu Gekko Moria. Gekko Moria ini diketahui adalah seorang pemakan buah iblis yang memiliki kekuatan untuk mengambil bayangan seseorang dan membuat orang itu tidak bisa terkena cahaya matahari karena akan membuat diri mereka menjadi menguap. Luffy dan kawan-kawan akhirnya tiba di Thriller Bark, yaitu sebuah pulau yang ada di Florian Triangle dan merupakan markas dari Gekko Moria yang dipenuhi oleh zombie-zombie yang dibuat dengan kekuatan buah iblis dari Gekko Moria. Di sana Luffy bersama yang lainnya kemudian bekerja sama untuk mengalahkan Moria berserta juga antek-anteknya. Setelah berhasil mengalahkan Gekko Moria, mereka tiba-tiba dicegat oleh si Chibukai lainnya, yaitu Bartolomeo Kuma yang datang karena diperintah oleh pemerintah dunia untuk menyelamatkan Gekko Moria. Kuma kemudian berkata kalau dia akan melepaskan mereka kalau mereka menyerahkan Luffy yang sedang tidak sadarkan diri. Zoro yang mendengarkan hal itu kemudian langsung menawarkan nyawanya sebagai ganti dari nyawa kaptennya. Melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Zoro, Kuma pun akhirnya menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengambil rasa sakit yang Luffy terima saat melawan Moria dan menyuruh Zoro untuk merasakannya. Zoro pun kemudian menyanggupi hal ini dan pada akhirnya dia berhasil menerima semua rasa sakit itu. By the way, di arc ini juga diungkap kalau Brook ternyata adalah bajak laut yang 50 tahun lalu meninggalkan Labun. Kita juga mengetahui kalau Zoro mendapatkan sebuah pedang setelah pertarungannya melawan Ryuma, yaitu salah satu samurai yang berasal dari Pulau Wano Kuni, Summit War Saga, Sabaudi Archipelago Arc. Mereka akhirnya sampai di pulau terakhir di belahan pertama Grand Line, yaitu Pulau Sabaudi.
Mereka datang bersama teman duyung mereka yaitu Kemi dan juga seekor bintang laut yaitu Pak-Pak yang mereka temui di perjalanan. Sesampainya di Pulau Sabaudi, kita diperkenalkan dengan 11 supernova yaitu para bajak laut pemula yang memiliki bounty di atas 100 juta beli yang dimana Luffy dan juga Zoro termasuk di dalamnya. Di saat mereka sedang berpencar untuk melihat-lihat pulau itu, Kemi tiba-tiba saja diculik dan dijual di sebuah pelelangan yang ada di Sabaudi. Kemi pun akhirnya dibeli oleh seorang Tenryubito, yaitu sebutan bagi keturunan dari 19 kerajaan dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia. Jadi ya ada satu kerajaan yang memutuskan untuk tidak menjadi Tenryubito. Mengetahui kalau Kemi akan dibeli, Luffy pun akhirnya memukul seorang Tenryubito itu dan membuat Kizaru yaitu salah satu dari 3 admiral kemudian langsung turun untuk menjaga para Tenryubito. Luffy beserta kru Mugiwara lainnya tidak berdaya melawan Kizaru, tetapi Rayleigh untungnya kemudian datang dan menyelamatkan Luffy beserta yang lainnya dari Kizaru. By the way, Rayleigh ini merupakan mantan wakil kapten dari bajak laut Roger yang sekarang memutuskan untuk tinggal di Sabaudi dan berprofesi sebagai seorang pelapis kapal. Setelah berhasil selamat dari Kizaru, bajak laut topi jerami kemudian dicegat oleh Kuma yang kemudian menerbangkan mereka pergi dari Pulau Sabaudi menggunakan kekuatan buah iblisnya dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dari Kizaru. Nantinya kita juga mengetahui bahwa Kuma ini ternyata adalah anggota dari pasukan revolusioner. Dengan kata lain, kalau Kuma ini adalah anak buah dari bapaknya Luffy. Amazon Lily Arc. Kuma ternyata menerbangkan mereka ke pulau yang berbeda, di mana Luffy kemudian mendarat di Pulau Amazon Lily atau yang dijuluki sebagai Pulau Wanita yang juga dihuni oleh seorang Shichibukai yaitu Boa Hancock. Singkat cerita, Luffy dan Boa Hancock akhirnya berteman baik dan Luffy pun kemudian meminta pertolongan Hancock untuk kembali ke Sabaudi sebelum akhirnya dia mendapatkan sebuah berita kalau Ace ternyata akan dieksekusi. Ace entah bagaimana ternyata berhasil dikalahkan oleh Blackbeard dan diserahkan ke Marin yang akhirnya membuat si Blackbeard ini diangkat menjadi seorang Shichibukai menggantikan Crocodile. Mengetahui tentang hal ini, Luffy pun akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Hancock ke penjara Impel Down, yaitu tempat di mana Ace berada. By the way, di arc ini kita juga diperlihatkan kru topi jerami lainnya yang panik karena terpisah di Pulau Antah Berantah dan mereka kemudian juga berusaha untuk kembali ke Sabaudi. Impel Down Arc. Hancock akhirnya berhasil menyelundupkan Luffy di dalam tubuhnya untuk masuk ke Impel Down karena ya si Hancock ini memiliki free pass karena dia adalah seorang Shichibukai. Setelah berpisah dengan Hancock, Luffy pun kemudian melanjutkan petualangannya di Impel Down untuk membebaskan Ace, di mana di sana dia juga bertemu dengan musuh-musuh lamanya yang juga membantunya untuk membebaskan Ace dari penjara. Di sana Luffy kemudian dihentikan oleh kepala sipir penjara Impel Down yaitu Magellan yang membuat Luffy sekarat. Luffy lalu dibawa ke sebuah ruangan rahasia di Impel Down yaitu tempat Ivankov berada. By the way, si Ivankov ini merupakan ratu para waria yang juga merupakan seorang dari pasukan revolusioner dan teman dari ayah Luffy. Melihat Luffy yang sekarat, Ivankov kemudian menyelamatkan Luffy menggunakan kekuatan buah iblisnya dan membantu Luffy untuk pergi ke penjara Ace. Sesampainya di sana, Ace ternyata telah dibawa ke markas Marin dan akhirnya Luffy dan kawan-kawan meloloskan diri dari Impel Down, di mana dia juga membebaskan Crocodile dan juga Jinbe, yaitu seorang manusia ikan yang juga mantan seorang Shichibukai sebagai bala bantuan untuk kabur dari Impel Down. By the way, di arc ini juga terungkap kalau Blackbeard yang saat ini menjadi Shichibukai juga pergi ke penjara Impel Down untuk membebaskan beberapa tahanan level tinggi untuk dijadikan krunya. Marineford Arc. Prosesi pengeksekusian Ace dimulai dengan pidato dari pimpinan tertinggi Marin saat ini yaitu Sengoku. Nah, dari pidato Sengoku itu terungkap bahwa Ace ini ternyata adalah anak dari Goldie Roger dan juga Portgas D-Rogue. Di sini kita juga mendapatkan sebuah flashback dari Roger yang menitipkan anaknya pada Garp sebelum dirinya dieksekusi. Tak lama kemudian, Shirohige kemudian juga datang ke Marineford untuk menyelamatkan kru tercintanya yaitu Ace dan terjadilah perang Marineford. Kita kemudian diperlihatkan scene yang sangat epik di mana Luffy berhadapan dengan ketiga admiral yaitu Kizaru, Akainu dan juga Aokiji, di mana Luffy kemudian berhasil mengelabui mereka untuk akhirnya tiba di menara pengeksekusian dari Ace. Kita kemudian juga diperlihatkan scene yang sedikit menghebohkan yaitu di mana Luffy membangkitkan Hausoku Haki miliknya dan berkat hal itu pun dia kemudian berhasil untuk menyelamatkan Ace. By the way, sedikit penjelasan mengenai Haki. Jadi Haki ini merupakan tingkat kekuatan atau power level yang ada di anime One Piece.
By the way, haki ini juga bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada Kenbun Shoku Haki yang memberikan penggunanya semacam kemampuan indera keenam yang memungkinkan penggunanya untuk merasakan kehadiran orang lain, bahkan jika mereka tersembunyi dari pandangan atau terlalu jauh untuk dilihat secara alami. Jika terus diasah, Kenbun Shoku Haki ini bahkan juga bisa memberikan kemampuan prekognitif pada penggunanya, yaitu kemampuan yang dapat memungkinkan penggunanya untuk melihat kejadian di masa depan secara sekilas. Haki yang kedua ada Buso Shoku Haki. Haki ini memungkinkan penggunanya untuk menciptakan kekuatan yang mirip dengan perisai tak terlihat di sekitar mereka, di mana perisai ini dapat digunakan untuk menyerang maupun juga bertahan. Haki ini juga memungkinkan penggunanya untuk menyentuh tubuh asli dari pengguna buah iblis apapun, seperti misalnya pada pengguna buah iblis Logia, contohnya Ace yang bisa mengubah tubuhnya menjadi api. Haki yang ketiga dan terakhir ada Hausoku Haki. Haki ini merupakan haki yang paling langka di antara semuanya, di mana haki ini merupakan satu-satunya haki yang tidak bisa dilatih dan merupakan bawaan lahir dari penggunanya. Haki ini memungkinkan penggunanya untuk mengeluarkan aura yang disebut sebagai aura Raja Penakluk, di mana sesuai dengan namanya, haki ini juga bisa menaklukkan hingga membuat musuh menjadi pingsan hanya dengan mengeluarkan aura haki ini. Oke, balik lagi ke ceritanya. Luffy yang kini telah berhasil untuk menyelamatkan Ace kini berusaha untuk kabur dari Marineford. Namun Ace sayangnya kemudian terbawa emosi setelah mendengar perkataan Akainu tentang Shirohige. Ace yang murka pun kemudian menyerang Akainu dan membuat usaha dari bajak laut Whitebeard dan juga adiknya yaitu Luffy untuk menyelamatkannya menjadi sia-sia. Pada akhirnya kita pun kemudian diperlihatkan scene yang sangat sedih, di mana Ace terbunuh tepat di hadapan Luffy ketika Ace sedang berusaha untuk menyelamatkan Luffy dari serangan Akainu. Hal ini tentu saja membuat Luffy sangat syok, tetapi untungnya dia kemudian diselamatkan oleh Jinbe yang akhirnya membawa Luffy ke kapal Trafalgar Law yang merupakan salah satu dari 11 supernova dan juga merupakan seorang dokter. Di waktu yang sama, Marineford kemudian kedatangan bajak laut Blackbeard yang kini datang bersama pasukan barunya, di mana mereka kemudian berhasil untuk membunuh Shirohige yang sedang sekarat dan juga mengambil kekuatan buah iblisnya yang hingga kini masih menjadi misteri tentang cara Blackbeard untuk mengambil kekuatan buah iblis dari Shirohige. Sebelum Shirohige tewas, dia juga mengatakan bahwa harta karun One Piece itu benar-benar ada. Setelah ini kita juga dihebohkan dengan kedatangan Shanks bersama krunya yang datang untuk menghentikan perang Marineford. Post-war Arc. Luffy bersama Hancock, Jinbe, dan Law akhirnya kembali ke Amazon Lily untuk merawat luka Luffy. Di sini kita kemudian diperlihatkan Luffy yang depresi parah berkat kematian dari Ace. Namun Jinbe kemudian berhasil menenangkan Luffy setelah mengingatkan Luffy kalau dia masih punya kru bajak lautnya yang masih hidup. Di arc ini kita juga diperlihatkan flashback masa kecil Luffy yang memperlihatkan kalau dia ternyata memiliki kakak angkat selain Ace, yaitu Sabo yang dianggap sudah mati oleh Luffy dan juga Ace. Tak lama setelah itu, Luffy bersama Jinbe dan juga Rayleigh kembali ke Marineford karena Luffy ingin memberikan penghormatan terakhir pada mereka yang telah mati dalam peperangan. Dan pada saat ini, Luffy juga berhasil menyisipkan pesan rahasia yang ditujukan kepada krunya yang dia tulis di lengannya dan kemudian termuat di surat kabar. Kru topi jerami lainnya mengerti dengan pesan Luffy ini yang mengatakan kalau mereka akan bertemu kembali 2 tahun lagi di Sabaody setelah menjadi lebih kuat. Luffy pun kini berlatih untuk mempelajari haki bersama Rayleigh di sebuah pulau tak berpenghuni yang bernama Rusukaina. Fishman Island Saga Return to Sabaody Arc. 2 tahun berlalu dan akhirnya para kru Mugiwara kembali berkumpul di Sabaody. Masing-masing dari mereka mendapatkan buff kekuatan dari hasil latihan mereka selama 2 tahun dan juga mendapatkan outfit baru. Setelah reuni singkat mereka, Rayleigh kemudian melapisi kapal mereka dengan sebuah bahan khusus yang membuat kapal mereka dapat menyelam ke bawah air, di mana mereka kemudian berangkat menuju pulau manusia ikan untuk akhirnya tiba di New World. By the way, New World itu merupakan sebutan bagi belahan Grand Line di sisi satunya dan merupakan tempat yang dikuasai oleh para Yonko dan juga bajak laut hebat lainnya. Petualangan mereka di New World ini juga akan semakin mendekatkan mereka kepada tujuan akhir mereka, yaitu menemukan One Piece. Harta karun One Piece kemungkinan berada di pulau terakhir yang ada di New World, yaitu Pulau Raftel, Fishman Island Arc. Mereka akhirnya sampai di pulau manusia ikan dan bertemu dengan Raja Neptune dan juga putrinya yaitu Shirahoshi. Di sana mereka juga akhirnya bertemu dengan Jinbe, di mana mereka kemudian juga membantu menyelamatkan kerajaan Ryugu, yaitu kerajaan di pulau manusia ikan dari perang saudara yang disebabkan oleh seorang manusia ikan bernama Hody Jones yang sangat membenci manusia dan juga berniat menguasai kerajaan Ryugu.
Dalam pertempurannya melawan Hody Jones dan juga krunya, kita kemudian juga diperlihatkan scene epic di mana para kru Mugiwara memperlihatkan kekuatan terbaru mereka dan dengan mudahnya mengalahkan Hody Jones dan juga pasukannya. Setelah pertarungan selesai, kita diperlihatkan Robin yang menemukan sebuah poneglyph dan mengungkap tentang Shirahoshi yang ternyata adalah senjata kuno yaitu Poseidon. Sebagai senjata kuno Poseidon, Shirahoshi memiliki kemampuan untuk mengontrol para Sea Kings, tetapi untuk saat ini dia belum mampu untuk mengendalikan kekuatannya. By the way, di arc ini juga diinformasikan kalau Akainu naik pangkat menjadi Fleet Admiral menggantikan Sengoku, serta juga menginformasikan bahwa Blackbeard kini menjadi Yonko baru menggantikan Shirohige yang telah meninggal. Dressrosa Saga, Punk Hazard Arc. Mereka kini berhasil tiba di New World dan sampai di pulau pertama mereka yaitu Punk Hazard yang merupakan bekas dari laboratorium milik ilmuwan bernama Dr. Vega Punk, di mana ada sebuah rumor yang mengatakan kalau dia ini memiliki pengetahuan tentang teknologi setidaknya 500 tahun dari masa sekarang. Di pulau Punk Hazard ini mereka juga bertemu dengan Law dan mempelajari tentang Punk Hazard yang dikuasai oleh Caesar, yaitu seorang ilmuwan dan juga mantan kolega dari Dr. Vega Punk yang kini bekerja untuk salah satu Shichibukai yaitu Joker alias Doflamingo. Jadi si Caesar ini ternyata sedang melakukan eksperimen pada anak-anak dan juga membuat pesanan Joker yaitu SAD atau SAD yang merupakan sebuah bahan utama untuk membuat buah iblis buatan yang disebut dengan nama Smile. Kita kemudian juga diperlihatkan salah satu anak tersebut yang bernama Momonosuke yang secara tak sengaja memakan buah iblis buatan hasil eksperimen Dr. Vega Punk yang dimana buah iblis itu memberinya kekuatan untuk menjadi seekor naga. Setelah berbincang-bincang, Lau kemudian menawarkan Luffy untuk membuat aliansi antar mereka dengan tujuan untuk menjatuhkan salah satu Yonko yaitu Kaido yang dijuluki sebagai makhluk terkuat yang ada saat ini. Lau juga menjelaskan kalau Doflamingo menyuplai buah iblis Smile ini kepada Kaido untuk memperkuat pasukan tempurnya. Luffy langsung menyetujui hal ini, di mana mereka kemudian menjalankan rencana pertama mereka yaitu untuk menangkap Caesar dan menghancurkan pabrik SAD ini yang ada di Punk Hazard. By the way, di Punk Hazard ini mereka juga bertemu dengan Kinemon yaitu seorang samurai yang terdampar di Punk Hazard, di mana dia juga mengaku sebagai ayah dari Momonosuke. Luffy kemudian bekerja sama dengan Lau dan juga Kinemon, di mana mereka juga kemudian dibantu oleh Smoker yang juga berusaha untuk menyelamatkan anak-anak yang ada di sana. Singkat cerita, mereka kemudian berhasil untuk mengalahkan Caesar, menghancurkan pabrik SAD-nya, dan juga menyelamatkan anak-anak yang dijadikan percobaan oleh Caesar. Setelah rencana awal mereka selesai, tujuan mereka selanjutnya adalah Dressrosa, yaitu tempat di mana Doflamingo berada untuk menghancurkan pabrik buah iblis Smile yang ada di sana. By the way, Kinemon dan Momonosuke juga ikut menuju Dressrosa untuk mencari teman mereka yang terdampar di sana. Dressrosa Arc. Mereka akhirnya tiba di Dressrosa dan mempelajari bahwa Dressrosa telah dikuasai oleh Doflamingo yang mengambil alih kekuasaan kerajaan sekitar 10 tahun lalu. Selain itu, kita juga diperlihatkan tata ruang dari Pulau Dressrosa, di mana pulaunya memiliki pohon-pohon palem, kolam renang, dan juga penampilan kotanya yang mirip seperti kota Spanyol di dunia asli. Kita kemudian juga mempelajari salah satu dari anak buah Doflamingo yang bernama Sugar, di mana dia memiliki kekuatan untuk mengubah manusia menjadi mainan hidup, menghapus masa lalu mereka, dan juga membuat orang-orang yang dekat dengan mereka lupa siapa mereka. Mereka juga mempelajari kalau Doflamingo sengaja membuat sebuah turnamen dengan hadiah buah iblis yang dulunya dimiliki oleh Ace, di mana hal ini kemudian membuat Luffy ingin untuk mengikuti turnamen itu. Di sisi lain, Sanji bersama Nami, Brook, dan Chopper akhirnya berpisah dari kru lainnya untuk membawa Momonosuke dan juga Caesar ke Zou, yaitu destinasi selanjutnya setelah Dressrosa untuk mengamankan mereka dari kejaran Doflamingo. Di sela-sela turnamen, Luffy juga bertemu dengan Rebecca, yaitu putri dari kerajaan Dressrosa yang sebenarnya. Tidak disangka-sangka, di sana Luffy juga bertemu dengan Sabo, yaitu seorang anggota dari pasukan revolusioner, sekaligus juga kakak angkat dari Luffy yang selama ini dianggap mati oleh Ace dan juga Luffy. Sabo ternyata selama ini kehilangan ingatannya, dan untungnya kini dia kembali mendapatkan ingatannya setelah melihat foto Ace yang dikabarkan meninggal di surat kabar. Si Sabo ini ternyata datang untuk menggantikan Luffy mengikuti turnamen, di mana pada akhirnya Sabo berhasil memenangkan turnamennya dan mendapatkan kekuatan buah iblis Mera-Mera no Mi yang dulunya dimiliki oleh Ace. Di arc ini kita juga diperlihatkan admiral baru pengganti Akainu yang bernama Fujitora.
Sementara itu kita juga diperlihatkan Kinemon yang akhirnya berhasil bertemu kembali dengan temannya yang bernama Kanjuro. Tak berselang lama, Luffy yang dibantu oleh Lau dan kru Mugiwara lainnya akhirnya bertarung untuk menghadapi Doflamingo dan juga antek-anteknya. Di pertarungan ini kita juga diperlihatkan aksi Usopp yang berhasil membangkitkan Kenbun Shoku Haki miliknya dan berhasil menyelamatkan Luffy dan juga Lau dari Sugar. Tak berselang lama kita kemudian juga diperlihatkan aksi utama dari arc ini, yaitu pertarungan Luffy melawan Doflamingo. Singkat cerita, Luffy pada akhirnya berhasil menaklukkan Doflamingo setelah menggunakan kekuatan barunya yang bernama Gear 4. Setelah kekalahan dari Doflamingo, Dressrosa akhirnya kini terbebas dari kekuasaan Doflamingo, di mana Dressrosa kini kembali dipimpin oleh raja sebelumnya, yaitu King Riku. Selain itu, para gladiator dan juga bajak laut yang Luffy temui di Dressrosa akhirnya juga memutuskan untuk membentuk sebuah armada di bawah nama bajak laut Mugiwara, di mana armada ini kemudian dikenal dengan nama Straw Hat Grand Fleet. By the way, Luffy dan kru lainnya juga mendapatkan kenaikan bounty setelah arc ini berakhir. Yonko Saga Zou Arc. Mereka bersama Kinemon dan juga Kanjuro akhirnya berangkat menuju Pulau Zou untuk menyusul Sanji dan yang lainnya. Mereka kemudian tiba di Pulau Zou di mana mereka terkejut karena Pulau Zou ternyata terletak di punggung seekor gajah raksasa yang berumur 1000 tahun bernama Zunesa. Kanjuro lalu menjelaskan tentang Pulau Zou yang dihuni oleh suku Ming, yaitu para manusia binatang. Jadi ya, mereka ini bisa dibilang sama seperti para manusia ikan yang bisa bicara dan berpikir seperti manusia, hanya saja mereka ini adalah binatang mamalia. Setibanya di kota, Luffy dan yang lainnya langsung disambut oleh para suku Ming yang telah menanti kedatangan mereka. Mereka lalu mempelajari kalau ternyata Pulau Zou habis diserang oleh Jack, yaitu salah satu anak buah Kaido, tetapi Sanji dan para kru lainnya yang datang lebih dulu dengan sigap membantu para suku Ming memulihkan kota mereka. Mereka kemudian juga bertemu dengan para pemimpin dari suku Ming, yaitu Inuarashi dan juga Nekomamushi. Kinemon bersama Kanjuro dan Momonosuke lalu memperkenalkan diri mereka sebagai seorang samurai yang berasal dari Wano, di mana mereka sedang mencari teman mereka di Zou, yaitu seorang ninja bernama Raizo. Para suku Ming kemudian berkata kalau Raizo baik-baik saja, di mana hal ini sontak membuat para kru Mugiwara menjadi terkejut karena mengetahui kalau suku Ming rela kotanya dihancurkan untuk melindungi Raizo yang dicari-cari oleh Jack. Mereka juga berkata kalau suku Ming menjalin hubungan yang baik dengan klan Kozuki, yaitu salah satu klan di Wano yang juga merupakan klan yang membuat batu poneglyph berabad-abad yang lalu. Setelah itu mereka kemudian dipertemukan dengan Raizo dan mereka kemudian mengungkap sebuah fakta kalau Kinemon, Kanjuro, Raizo, serta Inuarashi dan juga Nekomamushi sebenarnya merupakan pengawal Kozuki Oden, yaitu ayah Momonosuke yang telah mati, di mana kini mereka sedang mencari bala bantuan untuk mengalahkan Yonko Kaido. Mendengar kalau mereka sedang mencari bala bantuan, Luffy bersama kru Mugiwara kemudian secara serentak membuat sebuah aliansi antara bajak laut, suku Ming, dan juga samurai. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Jack kembali datang untuk menyerang Tsunesa. Tetapi Jack dengan mudahnya dikalahkan oleh Tsunesa setelah diperintahkan oleh Momonosuke dengan kekuatan yang disebut dengan nama Voice of All Things. For your information, Voice of All Things ini adalah kekuatan untuk berkomunikasi dengan sebuah objek dan juga binatang yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Setelah selamat dari serangan Jack, para kru Mugiwara kini menyadari kalau Sanji ternyata telah pergi ke tempat Big Mom yang merupakan salah satu Yonko untuk mengikuti perjodohan sepihak yang diatur oleh keluarga Sanji dan juga bajak laut Big Mom. Mengetahui tentang hal ini, kru topi jerami kini terbagi menjadi dua grup, di mana grup pertama ada Robin, Franky, Usopp, dan Zoro yang akan bertugas untuk langsung pergi ke Wano untuk menjalankan rencana awal mereka untuk melawan Kaido. Sementara itu, sisa kru Mugiwara yang lainnya akan pergi ke tempat Big Mom untuk menyelamatkan Sanji. Whole Cake Island Arc. Dalam perjalanan mereka menuju ke tempat Big Mom yaitu Whole Cake Island, mereka bertemu dengan kakak dan juga adik dari Sanji yang juga sedang menuju ke tempat Big Mom. Diketahui kalau kakak dan adik Sanji merupakan manusia yang telah dimodifikasi secara genetik oleh ayah mereka yaitu Vince Smokes Jad dan juga bantuan dari Dr. Vegapunk. Tetapi pada saat masih kecil, Sanji belum menunjukkan adanya perubahan yang membuat ayahnya berpikir kalau dia adalah produk gagal, di mana dia kemudian tidak menginginkannya lagi dan membuat Sanji kabur dan berakhir sebagai koki di restoran Baratie.
By the way, perjodohan ini ternyata merupakan ide dari ayah Sanji, di mana si Vince Smoke Judge ini, yaitu ayah Sanji, mengorbankan Sanji untuk dijodohkan dengan anak Big Mom supaya mereka bisa beraliansi. Mengetahui tentang hal itu, bajak laut Mugiwara kemudian beraliansi dengan bajak laut BG, yang juga merupakan salah satu dari supernova, untuk mengagalkan pernikahan Sanji dan berusaha untuk membunuh Big Mom. Singkat cerita, rencana mereka untuk menggagalkan pernikahannya akhirnya berhasil, tetapi rencana mereka untuk membunuh Big Mom sayangnya gagal. Setelah rencana mereka gagal, mereka pun kemudian berusaha kabur dari amukan Big Mom dan juga anak buahnya. Di sini Luffy pada akhirnya juga memutuskan untuk menghadapi salah satu komandan terkuat Big Mom, yaitu Katakuri, untuk memberikan waktu pada krunya agar bisa kabur. Dalam pertarungan ini kita diperlihatkan scene epic di mana Luffy pada akhirnya berhasil mengalahkan Katakuri di pertarungan yang sangat sengit ini dengan kekuatan barunya, yaitu Gear 4 Snake Man. Setelah mengalahkan Katakuri, Luffy pun kemudian kembali ke kapal Thousand Sunny dan berhasil meloloskan diri dari kejaran Big Mom, di mana hal ini juga berkat bantuan dari Jinbe bersama pasukan manusia ikan serta juga keluarga Sanji. Levelly Arc. Di belahan dunia lainnya, kita kemudian diperlihatkan pertemuan antara para pemimpin dunia yang bernama Levelly yang diadakan di Marigois, yaitu tempat tinggal para Tenryubito, dan juga 5 petinggi pemerintah dunia, yaitu Gorosei. Di arc ini kita juga diperlihatkan kalau 4 petinggi pasukan revolusioner yang salah satunya adalah Sabo sudah mulai menjalankan rencana mereka untuk mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dunia. Kita juga mengetahui bahwa Kuma yang sudah menjadi cyborg sepenuhnya kini dijadikan budak oleh Tenryubito. Tak berselang lama kita juga diperlihatkan sebuah scene di mana diperlihatkan bahwa ada sosok misterius bernama Im yang merupakan atasan dari para Gorosei. Wano Country Arc. Setelah berhasil terlepas dari kejaran Big Mom, Luffy bersama yang lainnya akhirnya kini bergegas menuju Wano untuk menyusul Zoro dan yang lainnya. Setelah bersusah payah untuk memasuki Wano, mereka pun pada akhirnya berhasil berkumpul kembali, di mana Kinemon mengungkapkan kalau sebenarnya dia Kanjuro, Raizo, dan juga Momonosuke ternyata datang dari masa lalu dengan menggunakan kekuatan dari buah iblis milik Amatsuki Toki, yaitu ibu dari Momonosuke, sekitar 20 tahun yang lalu, sesaat setelah Kaido bersama Shogun Wano saat itu, yaitu Orochi, berhasil menggulingkan pemerintahan klan Kozuki. Setelah reuni singkat itu, mereka pun kini menjalankan rencana mereka, di mana mereka kemudian mengumpulkan para sekutu dengan menyebar sebuah pesan rahasia mengenai lokasi pertarungan melawan Kaido dan Orochi. Tidak disangka-sangka tiba-tiba saja Kaido muncul dalam wujud naganya yang mabuk, di mana ternyata dia sedang mencari Luffy serta Lau karena mereka telah menghancurkan bisnis buah iblis Smile-nya bersama Doflamingo. Melihat ada Kaido di hadapannya, Luffy pun langsung menantang Kaido, tetapi Luffy sayangnya kemudian berhasil dikalahkan dengan sekali pukulan oleh Kaido dan akhirnya dibawa ke penjara Udon. Luffy yang masih tak sadarkan diri kemudian ditahan satu sel bersama Eustace Kid, yaitu salah satu supernova yang juga dikalahkan oleh Kaido. Sementara itu Sanji dan kawan-kawan kemudian bertemu dengan adik perempuan Momonosuke yang bernama Hiyori, yang saat ini sedang menyamar sebagai Oiran atau wanita penghibur yang dipilih Orochi untuk melayaninya. Suatu ketika Hiyori yang marah kemudian menampar Orochi dikarenakan Orochi hendak menyerang asistennya yang bernama Otoko. Hal ini kemudian membuat Hiyori ditebas oleh seorang bos Yakuza sekaligus juga pengawal dari Orochi yang bernama Kyoshiro. Namun nantinya kita mengetahui identitas asli dari Kyoshiro ini yang ternyata merupakan salah satu anak buah dari Oden sekaligus rekan dari Kinemon yang selama 20 tahun terakhir ini menyamar sebagai anak buah dari Orochi sambil juga berusaha untuk melindungi Hiyori. Sementara itu Zoro kini pergi ke kota Ibisu di mana dia menyadari tentang fakta yang mencengangkan tentang seluruh penduduk di kota itu yang selalu tertawa karena telah memakan buah iblis Smile yang gagal yang diberikan oleh Kaido dan juga Orochi. Kita kemudian kembali diperlihatkan Luffy dan Kid yang kini menjadi budak di penjara agar mereka tetap bisa mendapatkan makanan. Di sana mereka juga bertemu dengan mantan bos Yakuza yang bernama Hyogoro yang kemudian juga mengajari Luffy tentang teknik Bosozoku Haki tingkat lanjut. By the way, pada saat ini Big Mom bersama pasukannya juga telah tiba di Wano untuk mengejar Luffy. Nantinya Big Mom kemudian juga akan bertemu dengan Kaido di mana mereka kemudian bertarung dengan satu sama lainnya, tetapi pada akhirnya mereka kemudian berhenti bertarung
bertarung dan memutuskan untuk membentuk aliansi untuk menguasai dunia dan mendapatkan harta karun One Piece. Kita kemudian juga diperlihatkan Zoro yang kini semakin dekat dengan Hiyori setelah Zoro berhasil menyelamatkannya dan juga Otoko yang sedang berusaha kabur dari Orochi. Sebagai rasa terima kasihnya, Hiyori bahkan juga memberikan Zoro sebuah pedang yang bernama Enma yang merupakan warisan dari ayahnya yaitu Oden. Di belahan dunia lainnya, kita kembali diperlihatkan pertemuan di Leveli yang menghasilkan beberapa poin, yaitu tentang pembubaran sistem Shichibukai, di mana hal ini kemudian membuat Mihawk, Buggy, dan Boa Hancock menjadi diburu oleh Marin. Mengetahui tentang aliansi yang dilakukan oleh Kaido dan juga Big Mom, Sengoku kemudian menceritakan tentang satu bajak laut yang dulunya ingin menguasai dunia, di mana bajak laut ini dipimpin oleh seseorang bernama Rocks di Zebek. Hebatnya bajak laut Rock ini ternyata memiliki beberapa anak buah seperti Kaido, Big Mom, dan juga Shirohige saat mereka masih muda. Tetapi pada akhirnya bajak laut ini berhasil dikalahkan oleh Garp dan juga Goldie Roger di pulau bernama God Valley. Di sini Sengoku juga mengungkapkan tentang bounty dari keempat Yonko serta Shirohige dan juga Goldie Roger. Setelah ini kita juga diperlihatkan scene flashback dari Kosuki Oden. Flashbacknya menceritakan tentang kisah Oden yang bergabung dengan bajak laut Shirohige dan juga pertemuannya dengan Kosuki Toki, yaitu seorang time traveler dari 800 tahun yang lalu yang nantinya juga menjadi istrinya. Dari scene flashback ini kita juga akhirnya mengetahui tentang Oden yang ternyata bisa membaca poneglyph, di mana Roger lalu meminta Oden untuk ikut bersamanya dalam petualangan terakhir untuk menemukan harta karun One Piece yang ada di pulau terakhir yang bernama Laftel. Setelah kembali ke Wano dari petualangannya bersama Roger, Orochi bersama Kaido ternyata telah berhasil untuk menguasai Wano, di mana hal ini kemudian berujung dalam pengeksekusian Oden karena berasal dari klan Kosuki dan juga menjadi salah satu alasan kenapa Toki mengirim Momonosuke dan yang lainnya menuju 20 tahun ke masa depan. Oke, balik lagi ke masa sekarang. Kinemon bersama para pengawal Oden lainnya kini tiba di tempat pertemuan yang dijanjikan, tetapi mereka semua menjadi kebingungan karena tempatnya sudah dihancurkan oleh ulah dari Orochi. Di sini juga terungkap tentang sebuah plot twist yang sangat epik, di mana Kanjuro ternyata adalah mata-mata Orochi yang selama ini ternyata telah membocorkan rencana aliansi. Setelah identitasnya diungkap, Kanjuro pun kemudian menculik Momonosuke dan pasukan Akasaya, yaitu para pengawal Oden, kemudian dikepung oleh pasukan Kaido. Untungnya pasukan Luffy, Law, dan juga Kid akhirnya datang untuk memulai pertarungan. Secara mengejutkan, Jinbe juga akhirnya datang untuk menepati janjinya pada Luffy untuk bergabung sebagai kru Mugiwara yang terbaru. By the way, pada saat ini, Denjiro yang selama ini menyamar sebagai Kyoshiro akhirnya juga datang bersama pasukannya. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Kaido yang menghadang mereka, para aliansi pun kini pergi menuju Onigashima, yaitu pulau tempat di mana Kaido dan juga pasukannya berada. Setibanya di sana, kita kemudian diberikan fakta yang cukup mengejutkan, di mana Kaido ternyata memiliki seorang anak yang bernama Yamato, di mana ironisnya anaknya ini ternyata sangat mengidolakan Oden dan bahkan juga berniat untuk melawan ayahnya, yang dalam hal ini adalah Kaido tentunya. Sama seperti di arc Enies Lobby, di sini kita juga diperlihatkan scene yang sangat epik, pertarungan antara kru Mugiwara melawan beberapa anggota terkuat dari bajak laut Kaido. Kita kemudian juga diperlihatkan pertarungan epik Zoro melawan King dan juga Sanji yang melawan Queen. Sementara itu, kita kemudian juga diperlihatkan Momonosuke yang merasa dirinya tidak berguna dalam pertarungan ini, di mana Momonosuke kemudian meminta salah satu seorang pelayan dari klan Kosuki yang bernama Shinobu untuk menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk merubah tubuh Momonosuke menjadi dewasa agar wujud naga miliknya ikut membesar. Dengan wujud naganya itu, Momonosuke kemudian membawa Luffy terbang menuju Onigashima untuk bertarung dengan Kaido. Luffy pun kini melanjutkan pertarungannya dengan Kaido, sementara Law dan juga Kid terus berusaha melawan Big Mom, di mana pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Big Mom setelah menggunakan kekuatan awakening dari buah iblis mereka yang sangat epik. Kita kemudian juga kembali diperlihatkan pertarungan Zoro dan juga Sanji melawan Queen dan juga King. Dalam pertarungan ini, Sanji menggunakan Rage Suit-nya untuk melawan Queen, sedangkan Zoro juga menggunakan katana dan juga teknik barunya untuk melawan King. Setelah pertarungan yang seru dan juga epik, Zoro dan Sanji pun akhirnya berhasil mengalahkan King dan juga Queen dalam pertarungan 1 lawan 1.
Kembali ke pertarungan Luffy melawan Kaido, Luffy kini diceritakan telah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan Kaido, tapi sayangnya Luffy tetap saja bisa dikalahkan oleh Kaido, di mana Luffy yang telah tidak sadarkan diri dianggap sudah mati oleh orang-orang yang melihat pertarungan itu. Namun tak lama kemudian kita diperlihatkan scene di mana Shueisha yang berada di laut dekat Wano berbicara kepada Momonosuke dan mengatakan kalau drum kebebasan telah menyala yang menandakan kebangkitan dari Joy Boy. For your information, Joy Boy ini adalah seseorang yang hidup sekitar 800 tahun yang lalu, tepatnya pada abad kekosongan, di mana ternyata dia merupakan orang yang tidak lain adalah orang yang menaruh harta karun One Piece dan juga sejarah sebenarnya yang ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia di sebuah pulau yaitu Laugh Tale. Kita kemudian juga diperlihatkan scene di mana Gorosei mengungkapkan bahwa buah iblis Luffy yang selama ini kita kenal dengan nama Gomu Gomu no Mi yang merupakan buah iblis Paramecia ternyata merupakan tipe mythical Zoan bernama Hito Hito no Mi model Nika, di mana nama itu merupakan nama dari seorang dewa matahari. Jadi ya bisa dibilang kalau buah iblis yang Luffy makan itu sebenarnya adalah buah iblis yang sangat OP. Tak bersang lama kita pun kemudian diperlihatkan Luffy yang kini bangkit dengan wujud barunya yang dimana kekuatan itu kemudian dia beri nama dengan nama Gear 5. Dengan kekuatan barunya itu, pertarungan Luffy melawan Kaido menjadi seimbang, di mana Luffy pada akhirnya berhasil mengalahkan Kaido. Bersamaan dengan hal ini, di tempat yang berbeda, Denjiro juga berhasil memenggal kepala terakhir dari Orochi, yang menandakan kalau pertarungan panjang ini akhirnya berakhir. Setelah itu, Momonosuke juga mendeklarasikan dirinya sebagai seorang shogun baru di Wano. Di sini juga terungkap bahwa ayah dari Oden atau kakek dari Momonosuke yaitu Kosuke Sukiyaki selama ini hidup dengan menyamar sebagai seorang pembuat pedang yang sudah kita temui pada awal arc Wano dengan nama samarannya yaitu Tenguyama Hitetsu. Sukiyaki kemudian mengkonfirmasi kepada Robin bahwa senjata kuno Pluton berada di Wano. Setelah pertarungan ini, bounty milik Luffy, Kid, dan juga Law kini menjadi 3 miliar berry setelah aliansi mereka berhasil mengalahkan 2 Yonko sekaligus. Selain itu, Luffy dan Buggy yang entah bagaimana kini dinobatkan sebagai Yonko baru menggantikan Kaido dan juga Big Mom. Di saat aliansi Luffy sedang merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba saja seorang admiral pengganti dari Aokiji yang bernama Ryokugyu tiba-tiba saja datang dan berniat untuk mengeksekusi Luffy. Mengetahui tentang hal ini, Yamato, Momonosuke, serta para samurai yang lainnya kemudian berusaha untuk menahan serangan Admiral Ryokugyu. Namun secara sangat kebetulan, Shanks bersama kru bajak lautnya yang juga sedang melintasi laut sekitar Wano merasakan kehadiran Admiral Ryokugyu yang ada di Wano, di mana Shanks bersama krunya kemudian memutuskan untuk membantu mereka menghadapi Ryokugyu. Kita kemudian diperlihatkan sebuah scene epic di mana Shanks menunjukkan kekuatan Hausoku Hakinya yang dapat membuat lawan sekelas Admiral terpaksa untuk melarikan diri. Sementara itu, kita juga diperlihatkan Luffy, Zoro, Sanji, dan juga Jinbe yang juga merasakan kekuatan haki yang sangat dahsyat itu. Beberapa hari telah berlalu dan kita kemudian diperlihatkan para penduduk Wano yang kini kembali membangun kota mereka. Law kemudian juga mendeklarasikan kalau aliansi mereka telah selesai dan ketiga kru bajak laut mereka akan kembali menjadi rival untuk menemukan harta karun One Piece. Di sini mereka juga menyadari kalau Buggy ternyata telah membuat sebuah grup yang bernama Cross Guild yang merupakan sebuah grup pemburu bounty, di mana secara mengejutkannya grup ini juga terdiri dari Crocodile dan juga Dracul Mihawk. Hal ini kemudian membuat Zoro bertanya-tanya tentang alasan Mihawk untuk bergabung dengan Buggy. Kita kemudian juga diperlihatkan scene yang cukup sedih tentang perpisahan bajak laut Mugiwara dengan Momonosuke, Yamato, dan yang lainnya. Luffy kemudian juga memberikan kopian bendera bajak laut Mugiwara untuk dikibarkan di Wano dan menyuruh Momonosuke untuk melihat bendera itu ketika waktu terasa sulit agar Momonosuke bisa mengingat kembali tentang perjuangan mereka selama ini. By the way, pada arc ini kita juga mengetahui kalau saat Levelli berlangsung, para pasukan revolusioner telah berhasil membebaskan Kuma dan juga kabur dari serangan Fujitora dan juga Ryokugyu. Sabo juga dikabarkan telah membunuh Raja Alabasta yang kemudian membuat keberadaan Vivi menghilang. Namun tindakan pemberontakan melawan pemerintah dunia ini kemudian membuat nama Sabo dipuja-puja bagaikan dewa. Oke guys, itulah dia seluruh alur cerita dari series One Piece hingga arc Wano selesai, yaitu tepatnya pada chapter 1057. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara join channel MPM atau cukup dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Sekian dari kami and have a nice day.